Hasil laga Filipina kontra Thailand di semifinal leg pertama Piala AFF 2024. Sebut Indonesia, pernyataan mengejutkan pelatih timnas Thailand usai laga kontra Filipina. Reaksi mengejutkan Madampang usai melihat hasil laga Filipina kontra Thailand. Sintayong diserang usai timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF. Sumarji tegas beri pembelaan begini. Terima ancaman serius dari hacker kelas Wahid Indonesia. Coach Justin resmi berhenti membahas tentang Sintayong serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Laga semifinal leg pertama Piala AFF 2024 mempertemukan timnas Filipina kontra timnas Thailand baru saja usai. Dalam laga yang berjalan di Stadion Rizal Memorial Manila, Filipina itu, kedua negara tampil all-out demi memperebutkan satu tiket menuju final Piala AFF 2024. Tampil di bawah dukungan para supporter setianya, timnas Filipina cukup bermain agresif dengan menghadapi tim kuat Gajah Perang Thailand. Sementara timnas Thailand di bawah asuhan Masata Daishi tampil lebih menunggu dan juga tenang dengan sesekali memanfaatkan celah di sisi sayap pertahanan Filipina. Tim tuan rumah mendapatkan satu peluang emas pada menit ke-8 lewat sepakan datar Sandro Reyes. Namun sayang Fatih Mat Kawai berhasil mengamankan sepakan Reyes. Sampai menit ke-15 jalannya pertandingan, kedua tim tidak banyak menciptakan peluang-peluang yang membahayakan gawang masing-masing. Timnas Thailand mencoba memanfaatkan sebuah tembakan jarak jauh yang dieksekusi Supachok Saraca pada menit ke-16. Namun tembakannya masih melenceng jauh dari gawang Filipina yang dikawal oleh Quincy Kamara. Pada menit ke-18 Karapong mendapatkan satu peluang emas lewat aksi headingnya. Namun sayang masih dapat dibaca dengan sangat baik oleh Quincy Kamara. Tim tuan rumah bersorak pada menit ke-20 usai Sandro Reyes berhasil menjebol gawang Fatih Mat Kawai lewat sepakan jarak jauhnya. Gol ini pun menghantarkan timnas Thailand yang memang diunggulkan pada laga semifinal kali ini. Filipina memimpin 1-0. Sempat tertinggal, akhirnya pasukan Gajah Perang berhasil menyamakan kedudukan pada detik akhir pertandingan babak pertama lewat aksi Supanan Borera. Skor pun berubah imbang menjadi 1-1. Di luar dugaan memang Filipina cukup menguasai permainan pada babak pertama ini. Namun sayang hingga babak pertama usai, kedua tim masih sama kuat dengan skor imbang 1-1. Hasil pertandingan bisa kalian lihat di thumbnail dan juga di deskripsi dalam video ini. Pelatih timnas Thailand Masata Daishi soroti rumput sintetis di Stadion Filipina jelang perhadapan di semifinal Piala AFF 2024. Dia pun turut membawa nama timnas Indonesia dalam membahas duel melawan Filipina. Ya, timnas Thailand akan bersua dengan Filipina di leg pertama semifinal Piala AFF. Laga tersebut akan digelar di Rizal Memorial Stadium Manila, Filipina pada Jumat malam ini. Sekedar diketahui, lapangan Rizal Memorial Stadium menggunakan rumput sintetis. Hal itu menjadi tantangan tersendiri bagi tim yang tidak terbiasa bermain di rumput artifisial. Walaupun demikian, Ishii menegaskan timnya siap beradaptasi dengan kondisi apapun. Pelatih asal Jepang itu menyatakan siap merebut 3 poin di Filipina. Lebih jauh, Masata Daishi juga menyinggung cara bermain Filipina saat mengalahkan Indonesia di fase grup. Dia memprediksi The Askal akan menggunakan pola permainan yang berbeda. Ishii meyakini timnas Thailand bisa mengatasi skema permainan tersebut, sebab pelatih berusia 57 tahun itu juga sudah menyiapkan pola permainan khusus untuk menumbangkan timnas Filipina. Kami harus berusaha beradaptasi dengan semua kondisi permainan. Apapun situasi yang kami hadapi, kami harus mengatasinya. Pertandingan yang dijalani Filipina melawan Indonesia tidak bisa kita kritik. Namun dari segi detail gaya bermain Filipina berbeda dengan pertandingan sebelumnya. Thailand juga melakukan sedikit penyesuaian untuk meningkatkan gaya menyerang dan juga bermainnya. Bermain di rumput sintetis tidak mengubah arah yang telah kami persiapkan, kata Masata Daishi. Kegagalan timnas Indonesia di ajang Piala AFF membuat sang pelatih Sintayong yang menjadi kambing hitam. Sintayong menjadi pihak yang disalahkan karena kegagalan ini. Bahkan seruan pemecatan pun berkumandang di media sosial. Manajer timnas Indonesia Sumarji dengan tegas menyatakan ketidaksetujuannya terhadap seruan pemecatan Sintayong. Di salah satu kesempatan dalam wawancara yang disiarkan di Nusantara TV, kritik yang begitu masif diarahkan ke pelatih asal Korea Selatan itu salah sasaran. Sumarji pun kembali mengingatkan bahwa target timnas Indonesia di ajang Piala AFF ini tidak terlalu membebani. Begitu pula dengan alasan di bawahnya skuad muda untuk berlaga, tentunya dengan harapan bisa memberikan jam terbang lebih. Ia menilai bahwa kegagalan di Piala AFF tidak seharusnya dijadikan alasan untuk membesar-besarkan isu yang justru dapat mengganggu stabilitas dan rencana pengembangan tim nasional.
Jika ada yang meminta pertanggungjawaban dari Sintayong atas hasil di Piala AFF, itu sama sekali salah sasaran. Kita semua harus memahami, sejak awal tidak ada target tinggi yang dibebankan kepada timnas Indonesia di Piala AFF. Saya sudah berulang kali menegaskan bahwa kritik yang menyudutkan seperti ini salah alamat dan tidak tepat, kata Sumarji. Pengamat sepak bola Coach Justin menyatakan berhenti membahas pelatih timnas Indonesia Sintayong dan juga Bung Toel ikut disinggung. Koci sedang menjadi sorotan usai komentar pedasnya terkait Sintayong usai timnas Indonesia tersingkir di Piala AFF. Bahkan Koci beberapa kali mengungkapkan rasa kecewanya terhadap beberapa keputusan Sintayong di timnas Indonesia. Bahkan Koci pun menyebut bahwa PSSI bisa mempertimbangkan Sintayong diganti jika skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Pernyataan yang dilontarkan Coach Justin ini membuat beberapa supporter Indonesia di media sosial merasa sangat kesal. Mantan pelatih timnas futsal Indonesia ini bahkan disebut satu barisan dengan Tommy Welly atau biasa dipanggil Bung Toel yang dianggap tidak suka dengan Sintayong. Melihat situasi yang semakin tidak kondusif, Koci akhirnya memutuskan untuk tidak lagi membahas Sintayong. Keputusan ini diambil setelah ada sebuah akun media sosial yang pernah doxing Bung Toel, menegurnya setelah kritik terhadap Sintayong. Menurut Coach Justin, akun tersebut tidak bisa dianggap remeh, sehingga keputusannya untuk berhenti membahas Sintayong sudah bulat. Gue mau sampaikan bahwa gue dapat teguran dari akun yang mempublikasikan datanya Toel. Jadi akun ini nggak main-main, maka dari itu gue menyatakan untuk berhenti bahas Sintayong. Dia mengatakan netizen sangat sulit diajak diskusi dan berbeda pendapat sehingga permasalahan menjadi lebih panjang. Coach Justin tidak akan berhenti untuk membahas timnas Indonesia dalam berbagai kesempatan, meski dari sisi yang lain. Selain itu, keputusan ini dibuat demi keluarganya, yang bisa saja ikut mendapatkan tekanan meski tidak ada kaitannya. Pengamat sepak bola Akmal Marhali mengatakan keputusan pelatih timnas Indonesia Sintayong menurunkan skuad U22 dalam ajang Piala AFF memantik kemarahan dari Federasi Sepak Bola Asia Tenggara. Hal tersebut disampaikan Akmal Marhali saat hadir dalam program Catatan Demokrasi TV One pada Selasa kemarin. Akmal mengungkapkan kemarahan AFF terjadi saat mereka melakukan trofi Piala AFF di Jakarta pada Sabtu 2 November lalu. Akmal menyampaikan pihak AFF menganggap bahwa Sintayong telah menurunkan standar Piala AFF senior dengan memasang pemain muda. Padahal kata dia, jika alasannya untuk regenerasi, pihak AFF telah menyediakan kompetisi serupa untuk kelompok umur. Akmal berpandangan jika dari awal PSSI dan Sintayong tidak memasang target juara di Piala AFF, maka lebih baik timnas Indonesia tidak ikut serta dalam kompetisi tersebut. Dia juga menyayangkan celutukan-celutukan yang beredar di masyarakat bahwa Piala AFF disebut sebagai Piala Ciki. Belum satu musim JEJS bermain untuk Venezia, tetapi sederet tim di Serie A Italia dikabarkan tertarik merekrut kapten timnas Indonesia tersebut. Rumor terkini bahkan mengabarkan kalau JEJS menjadi incaran dari 3 klub di Serie A. Bahkan salah satu di antaranya adalah Bologna yang belakangan sedang ada di papan atas. Penampilan JEJS sendiri memang sedang impresif bersama Venezia. Bek berusia 24 tahun itu mencatatkan 16 penampilan di semua kompetisi musim ini. Lantas apa saja alasan yang membuat JEJS pantas bergabung ke klub papan atas Serie A Italia musim depan? Alasan pertama, kualitas permainan. Posisi Venezia di papan klasemen yang berada di zona degradasi tidak sepenuhnya mencerminkan kualitas JEJS di atas lapangan. JEJS membuktikan diri menjadi salah satu bek yang layak diperhitungkan di Serie A, bahkan Eropa saat ini. WhoScored mencatat, rata-rata ia melakukan 1,5 tackle, 3,4 sapuan, dan 0,7 intercept sukses per laga Serie A. Alasan kedua, usia muda dan potensi berkembang. Sebagai bek, JEJS masuk dalam kategori pemain muda di Serie A. Dengan usia yang masih muda itu, ia punya potensi berkembang yang sangat menjanjikan. Sebagai bek, JEJS juga bisa menunjukkan kualitasnya dalam mencetak gol. Sejak debut profesional, JEJS mencatatkan 8 gol dan juga 6 assist. Alasan terakhir, basis pendukung yang besar. JEJS kini menjadi idola baru bagi publik sepak bola Indonesia yang membuat basis pendukungnya sangat besar. Hal ini pula bisa menjadi salah satu alasan ia layak bermain di klub besar Serie A karena akan membawa dampak signifikan pada pertumbuhan jumlah fans klub yang ia bela. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.